dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Minggu kita hari ini adalah Minggu Progate. Kita akan menerima firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Mari kita baca melalui layar berikut ini. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperhatikan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini, dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, ya Allah, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Setiap kita atau setiap manusia termasuk Daud dalam khotbah ini memiliki 3 dimensi waktu. Dimensi masa lalu, masa kini, dan yang ketiga dimensi waktu yang akan datang. Dalam pada itulah Daud dalam perikop khotbah kita di Minggu Rogate ini menelaah posisi di hadapan Tuhan. Siapa dia pada masa lalunya, siapa dia pada masa kini, dan mau apa dan bagaimana, termasuk anak cucu pada masa yang akan datang. Ibu bapak sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat
16 sampai ayat 22, bagi Daud, hidup ini tidak ada yang kebetulan. Dalam perjalanan hidupnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, dia tidak ada andil apa-apa. Dalam masa lalunya dia tidak ada upaya, dia tidak ada kuasa untuk menentukan hidupnya untuk boleh berjalan sampai hari ini. Tuhanlah, Allah lah yang berkuasa merancang perjalanan itu sehingga dia boleh meraih hari demi hari, minggu, bulan, lepas tahun. Dan dia berkata, engkaulah yang Allahku, yang merancang kehidupan ini dalam kehidupanku. Dan dia berdoa dan bersyukur kepada Allah atas segala berkat Tuhan yang memampukan dia untuk boleh berjalan melalui hari-hari masa lalunya. Hidup Daud berada di dalam rancangan Tuhan, dan dia yakin atas rancangan Tuhan itu. Tuhan akan berkarya lebih besar dengan sederetan kuasa berkat baginya dan bagi anak cucunya. Dan untuk itulah dia lewat khotbah kita hari ini, dia menyampaikan syukur, berdoa, yang adalah teladan, yang adalah doa kita juga. Jangan cukup-cukup berdoa. Satu ayat yang sangat singkat dalam kitab Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah. Doa adalah napas orang percaya. Doa adalah komunikasi kita, berbicara di dalam roh dan kebenaran kepada Allah kita yang Maha Tahu, yang melintasi segala alam dan pikiran manusia. Sebagaimana Daud melihat masa lalunya, dia adalah anak kecil, anak desa. Dia tidak lebih hebat dari abang atau saudara-saudaranya Eliab dan yang lain-lain, Abinadab umpamanya begitu, si Sama. Tetapi dialah yang dipilih Allah. Kita ingat saudara-saudaraku dalam 1 Samuel 16, ketika Samuel mau memberkati Daud menjadi raja, kata Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Rancangan Allah yang luar biasa maha dahsyat itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud, sehingga dia boleh berkata, bagimu syukur ya Allahku. Kalau Daud boleh berdoa, kenapa kita tidak, saudara-saudara? Mari berdoa, menyerahkan segala kehidupan kita untuk Tuhan. Dalam doa dan syukur Daud itulah kita lihat ada dua permintaan dia, ada permohonan dia yang sudah didahului dengan syukur dan pujian kepada Tuhan. Dalam ayat 13 dikatakan, saudara-saudaraku, dalam ayat 23, dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan selanjutnya, teguhkanlah. Bagaimana Allah meneguhkan janjinya kepada Daud? Siapa yang menerima janji dari Tuhan adalah kita juga semua. Dan hari ini kita berdoa di Minggu Rogate ini supaya Tuhan meneguhkan janji kepada kita semua.
yang sebelumnya kita menelaah posisi siapa kita masa kecil kita. Kita boleh berangkat dari kampung halaman kita ke Tulung Aru, ke Medan, ke Jakarta, ke Berandang, hanya oleh kuasa Tuhan. Kita berkomitmen hari ini berdoa kepada Tuhan, teguhkan janji-Mu Tuhan kepada anak cucuku. Dan bukan hari ini saja, Engkau sudah merancangkan sederetan berkat-berkat kepada anak cucu saya. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, dalam ayat 27, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini adalah ketetapan hati, tanggung jawab seorang raja, tidak terlepas sebagai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, mempertanggungjawabkan tugas keimaman itu kepada Allah. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini dan keluarga hamba-Mu ini. Berbahagialah ibu bapak yang menerima berkat ketika anak-anak cucu-Mu diberkati Tuhan. Itu mungkin belum hasil daripada pergumulan yang kita terima hari ini, yang kita terima oleh anak-anak, diterima oleh anak cucu-Mu. Mungkin itu adalah janji Tuhan kepada nenek moyang kita yang sudah mendahului. Maka tak perlu ada yang kita pertontonkan dalam kesombongan dalam hidup ini. Saudaraku, ketiga hal ini di Minggu Rogate ini akan terpakai, akan mengawali setiap doa-doa kita, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Pertama tadi, kita mengenali masa lalu kita yang dirancang, yang diawali oleh kuasa Tuhan. Dan dalam doa keseharian kita, saudara-saudaraku, dikatakan, teguhkanlah janji-Mu ya Allah. Dan yang ketiga, tetapkanlah hamba-Mu ini ada di hadapan. Walau kita beribadah di rumah, walau kita beribadah di tempat-tempat yang lain, di perjalanan, itu adalah hadapan Tuhan. Kita bertemu dengan wajah Tuhan, dan di sana kita menerima doa-doa kita dari Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, ketika kita berdoa, ada doa kita yang dijawab langsung oleh Tuhan, ada doa kita yang ditolak oleh Tuhan, tetapi notabene digantikan dengan yang terbaik untuk kita. Ada doa kita yang diulur minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Oleh karena itu, berdoalah, Rogate, Tuhan menerima doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami atas syafaat-Mu di Minggu Rogate ini, agar kami dapat melihat masa lalu kami, masa kini kami, dan masa yang akan datang, yang semuanya Engkau yang merancang sukacita kebaikan. Dan untuk itu kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Bapa, sebagaimana Daud dalam doa syukurnya di khotbah kami hari ini. Terima kasih Bapa, ajarilah kami berdoa dalam roh dan kebenaran, dan Engkaulah yang menganugerahkan segala berkat-berkat yang melimpah bagi anak cucu-cucu gereja. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami sudah